Kedahsyatan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan adalah dahsyat, ajaib, luar biasa. Firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Dan satu hal, firman itu tidak jauh dari saudara dan saya. Hanya seringkali kita lupa dan kita mengabaikannya. Mari kita membaca 2 ayat sekaligus. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman, akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada 2 sikap di sini. Yang pertama adalah meremehkan. Yang kedua adalah memperhatikan firman. Dan saya berdoa supaya gereja Tuhan, mulai dari gembala sampai pelayan, sampai seluruh jemaat adalah orang-orang yang memperhatikan firman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meremehkan firman. Kalau selama ini mungkin kita meremehkan firman, mari kita bertobat kembali. Jadi firman Tuhan itu kan ada 2 macam. Ada firman Tuhan yang tertulis, ada firman Tuhan yang kita dengar. Kedua-duanya sama-sama penting. Mana yang lebih penting? Ya, kalau saya nih ya, adalah yang tertulis. Tapi tiap orang kan tidak sama. Mungkin sudah merasa, waduh kalau membaca yang tertulis ini susah Pak. Saya tidak mengerti. Ya, mungkin saudara tingkat rohaninya kan berbeda ya. Mungkin saudara lebih gampang mendengar. Tidak apa-apa. Dua-duanya sama-sama penting. Hanya kalau saudara mendengar, kalau mendengar itu kan lewat mediatornya kan manusia, ya toh? Lewat pendeta. Nah, pendeta itu kan bisa salah. Pendeta bisa melenceng. Pendeta bisa pakai pikiran sendiri. Makanya yang lebih murni, yang lebih sumber original adalah firman Tuhan yang tertulis. Jadi saudara jangan abaikan. Kalau saudara selama ini mengabaikan, saya tidak pernah mengabaikan Pak. Nah, coba saudara jujur. Apakah saudara tiap hari membaca firman? Apakah punya kerinduan terhadap firman Tuhan? Nah ini kan semua kan harus dijawab sendiri. Makanya tidak apa-apa. Yang lalu anggaplah itu semua adalah pengalaman. Tapi mulai hari ini mari kita menjadi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan. Yang rindu kepada kebenaran. Karena firman Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Coba kita lihat apa kedahsyatan firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan berlutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Jadi kalau firman itu diibaratkan zaman dulu itu adalah titahnya raja. Jadi kalau zaman dulu itu apa yang diucapkan raja itu adalah titah, undang-undang yang tidak boleh tidak dilakukan. Tidak boleh diabaikan. Dan firman Tuhan ini adalah titah dari Tuhan, Allah semesta alam. Jadi Tuhan itu berkata-kata. Tuhan adalah Tuhan yang komunikatif. Tuhan adalah Tuhan yang berbicara. Apakah kita mendengar atau tidak itu masalah lain. Jadi kalau saudara ngomong, misalkan saudara bicara kepada anak saudara, lalu anak saudara tidak mendengar, kira-kira gimana? Orang tua, kalau saudara berbicara, berpesan kepada anak saudara tidak mau mendengar, kira-kira bagaimana perasaan Anda? Nah itulah perasaan Tuhan. Dia sudah ngomong, anak-anaknya tidak mau mendengar. Makanya mari kita bertobat. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Supaya firman itu menjadi sesuatu yang bagian yang utama dalam hidup kita. Satu ayat lagi, di dalam Yesaya 55 ayat 1. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan
apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Manusia bisa gagal, rencana manusia gagal, sehebat-hebatnya bisa gagal semuanya. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah gagal, karena Tuhan sendiri yang akan menggenapinya. Makanya dikatakan, firmanku tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengerti, maka luar biasa. Sungguh-sungguh percaya, sepatah kata saja itu bisa menolong kita. Ingat dengan perwira Romawi yang datang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya, dia cuma ngomong, Tuhan, ucapkan sepatah kata saja. Sepatah kata, just one word. Itu cukup untuk menolong pegawaiku. Dan Tuhan berkata luar biasa orang. Dan Tuhan ucapkan sepatah kata, pulang pegawaimu sembuh. Jadilah seperti imanmu. Jadi saudara harus tangkap itu. Firman, rema, logos. Saudara tangkap menjadi rema dalam hidupmu. Itu cukup untuk menolong, melepaskan saudara dari masalah persoalanmu. Menolong engkau, menyembuhkan engkau. Baik, yang kedua, firman itu adalah kebenaran yang hakiki. Mengapa saya tambahkan hakiki? Karena di dunia ini banyak kebenaran. Manusia punya kebenaran sendiri. Gitu? Kalau sudah dengar, terutama kalau orang tua ngomong, wah dia mulai bicara tentang pengalaman hidup dan semuanya, itu mengandung kebenaran. Tapi mungkin itu kebenarannya sendiri. Dia simpulkan dari pengalaman hidupnya begini-begini, ya toh? Orang itu begini-begini. Manusia punya kebenaran. Tetapi hanya satu yang benar-benar benar. Sampai 3 kali ini. Yang sungguh-sungguh benar. Yang saudara bisa pegang sebagai kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Ini adalah kebenaran yang hakiki, yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Yohanes 17 ayat 17. Ini salah satu kalimat dalam doa Tuhan Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu itu kebenaran. Wahyu 22 ayat 6. Ini pasal terakhir dari Alkitab. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Biasa. Mungkin saudara paling takut baca wahyu ya. Banyak orang tidak suka baca wahyu. Waduh, wahyu itu kok serem. Tapi wahyu itu justru harus dibaca. Banyak mengingatkan kita. Karena itu pasti terjadi. Kita percaya nggak percaya, kita suka nggak suka. Apa yang ditulis di dalam kitab wahyu itu pasti akan terjadi. Dan di pasal terakhir, Tuhan berkata perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Ya, perkataan firman. Dan secara khusus wahyu itu. Perkataan ini tepat dan benar. Saya mau beritahu satu hal, mungkin sudah tidak sadari. Banyak orang di dunia ini yang sedang mencari kebenaran. Banyak orang di dunia ini sedang mencari mana yang benar. Apa kebenaran itu? Seperti Pilatus waktu menghakimi Yesus. Waktu Tuhan Yesus bicara tentang kebenaran, dia bertanya, apa itu kebenaran? What is the truth? Apa kebenaran itu? Dia tidak mengerti. Dan banyak orang di dunia ini sedang mencari kebenaran. Dan saudara dan saya sudah menemukan kebenaran. Amin. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jangan diabaikan kebenaran ini. Ini kebenaran yang akan menuntun kita sampai kita masuk di kekekalan. Jadilah orang-orang yang mengasihi kebenaran. Teristimewa di akhir zaman ini. Firman Tuhan berkata apa? Antikristus itu akan datang dengan rupa-rupa perbuatan ajaib yang dahsyat. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran. Baca di 2 Tesalonika. Sehingga orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran pasti tersesat. Pasti akan mengikuti antikris. Apalagi kalau orang-orang yang sukanya hal-hal yang spektakuler ya. Banyak anak Tuhan itu kan sukanya yang gitu-gitu. Yang spektakuler. Kalau ada hamba Tuhan ini bisa ngomong, waduh di sini ada roh ini, di sini ada singa, di sini ada serigala. Lalu didoakan, lalu dikata, aku melihat ada kata melompat dari mulutnya. Wah, waduh, semua terkagum-kagum. Padahal itu omongannya sendiri. Siapa yang melihat? Gak ada, cuma dia sendiri. Tapi orang senang. Yang kebenaran tidak disenangi, yang gitu-gitu itu senang. Mari saudara-saudara, jadilah anak Tuhan yang dewasa rohani. Ya, kalau saudara percaya, stick to the word.
saudara melekat kepada firman, saudara tidak akan terkagum-kagum dengan demikian. Malah kita harus tanda tanya yang besar. Karena itu firman Tuhan berkata demikian. Orang yang tidak mengasihi kebenaran pasti tersesat. 2 Tesalonika 2 ayat 9-11. So itu saudara, jadilah anak Tuhan yang mengasihi firman. Seperti orang-orang Berea. Ketika Paulus datang memberitakan Injil, mereka menerima, tapi mereka bukan sekedar menerima, mereka menyelidik firman Tuhan. Kisah Rasul 17. Hati orang Berea itu begitu. Mereka, walaupun ini Paulus, mereka kan tidak tahu, tidak kenal sama Paulus, bukan? Ya kita sudah kenal. Paulus waktu datang ke Berea, mereka nggak kenal. Paulus memberitakan Injil, memberitahu bahwa Mesias itu adalah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Mereka menyelidik, benar nggak yang dikatakan? Dan firman Tuhan mencatat, hati orang Berea itu baik. Setiap hari mereka menyelidiki firman. Ayo dewasa, jangan seperti anak-anak terus saudara. Jangan cuma ingin disuapin, anak-anak itu kan cuma maunya disuapin, ya toh? Saudara dewasa, ambil makanan sendiri, makan sendiri. Yang ketiga, firman Tuhan itu kekal. Kita baca dulu ya, Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Wahyu 14 ayat 6 saya bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil yang kekal. Firman Tuhan itu kekal. Firman-Mu teguh di sorga sampai selama-lamanya. Ayat ini dalam bahasa Mandarin. Satu hal yang mungkin saudara tidak pernah berpikir, bahwa firman yang saudara baca dan yang saya baca, firman yang ada di tangan kita, ini cuma replika. Replika itu tiruan, seperti Musa waktu di atas gunung, ditunjui sama Tuhan. Ini loh modelnya kemah suci yang di sorga ini gini. Sekarang kamu buat duplikat. Kamu buat sama seperti ini, ukurannya gini. Nah ini adalah replikanya saudara. Replika apa? Replika firman yang ada di surga. Mungkin saudara berpikir, loh kok bisa? Kan penulis firman itu zamannya nggak sama. Nah itulah yang kita nggak mengerti. Itulah kehebatan Tuhan. Kemahatauan Tuhan itu di situ. Sebelum orang tersebut lahir, sebelum Musa lahir, ya toh, sebelum Musa dipakai untuk menulis 5 kitab Taurat itu sudah ada di surga. Nidahwa, firman-Mu anting caitian, tetap teguh, tenang di sorga. Zitao, yongyuan, sampai selama-lamanya. Memang kita tidak bisa mengerti. Tapi satu hal saya beritahu supaya saudara-saudara bisa berpikir ya. Alkitab ini yang paling tua ini ditulis oleh Musa. Kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Dan yang paling muda ditulis oleh Rasul Yohanes. Yaitu kitab Wahyu. Itu kurang lebih di akhir abad pertama Masehi. Jadi range-nya itu kurang lebih 1500 tahun. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah kita ambil saja kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Ini ditulis kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Sebelum kelahiran Yesus. Kita sekarang hidup pada tahun, anggaplah 2000. Berarti dari Musa sampai zaman kita sekarang ini berapa tahun sudah? 3,5 milenium alias 3.500 tahun. Dan firman Tuhan itu tidak pernah diubah sedikit pun juga. Tidak pernah direvisi, tidak pernah berubah. Ini kan sudah 3.500, ini kan sudah jangka waktu yang luar biasa. Bukan? Tapi saudara ketahui, bukan cuma 3.500, tapi firman Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Dan saya mau katakan gini, nanti saat kita ada di sorga, maka saudara bisa tanya, aku pengen melihat firman yang asli itu kayak apa. Dan saya yakin kita akan terkaget-kaget. Karena apa? Karena ternyata firman Tuhan yang asli itu sama dengan yang kita pegang sekarang. Saya yakin itu. Satu saat kita akan melihat kaki loh. Lah ini kan yang aku baca. Lah ini kan ada di mejaku tiap hari. Kali lagi, apa yang saudara dan saya miliki ini cuma replika. Replika dari sesuatu yang kekal. Yang diberikan kepada saudara dan saya. Sebab itu cintai firman Tuhan. Ini perkataan-perkataan yang kekal. Punya nilai kekekalan. Ada sebelum segala sesuatu ada. Sudah ada. Dan akan ada sampai selama-lamanya. Yang keempat, firman Tuhan itu hidup.
Mari kita baca 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teaching, reproof, correction, and instruction. Ini firman Tuhan. Makanya jangan heran kalau saudara mendengar firman Tuhan, loh kok tahu ya? Problem saya, tidak tahu. Saya banyak kali direspon oleh jemaat, apa yang sampaikan itu yang saya sedang butuhkan. Oh ya, puji Tuhan. Saya nggak tahu, mana saya bisa tahu. Saya tidak bisa membaca pikiran Anda. Saya tidak tahu problem Anda. Jadi jangan sampai saudara salah ya. Dipikirnya pendeta ini suka nyindir-nyindir ya. Saya nggak tahu masalah Anda. Jadi kalau Anda melalui mimbar ini, Anda sedang ditegur, sedang dikoreksi. Saudara harus bersyukur. Itu bukan saya. Itu Tuhan yang Maha Tahu. Sedang mengajar, sedang memperbaiki, sedang mengoreksi kita. Sedang memberikan instruksi kepada kita. Firman Tuhan itu hidup. Saya sering membaca firman berlinang air mata. Karena firman Tuhan itu berbicara. Saya sering membaca firman lalu saya melakukan sesuatu. Karena apa? Diingatkan, oh iya betul. Aku belum ini. Hidup. Karena apa? Karena ada roh yang hidup yang mendampingi. Ada Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu menghidupkan. Kalau tidak ada Roh Kudus ya ini cuma kata-kata tulisan yang mati. Yang tidak ada artinya. Mungkin sudah pikir apa ini? Aku nggak ngerti. Ini kan urusannya sejarahnya orang Israel, orang Yahudi sana nggak ada kaitannya dengan saya. Tapi ketika Roh Kudus menghidupkan, firman itu berbicara secara langsung. Senang nggak kalau Tuhan berbicara? Masalahnya begitu. Banyak orang, saya kok tidak pernah mendengar Tuhan berbicara. Loh saudara-saudara. Tuhan itu mau berbicara, bukan kita gak pernah dengar, kita gak mau mendengar. Jangan salahkan Tuhan kok gak berbicara kepadaku. Loh Tuhan itu mau berbicara, saudara tidak pernah mendengar. Bagaimana saudara bisa mendengar firman? Kalau saudara tidak pernah membaca firman, tidak pernah membuka hati, tidak pernah minta Tuhan melalui firman-Mu berbicaralah kepada. Hanya kalau saudara membaca firman, doa ya, mari Roh Kudus berbicaralah, rindukan sesuatu. Nanti saya akan tutup dengan ayat itu. Ulangan san. Ulangan triple. Jadi firman Tuhan itu hidup. Dia bisa berbicara kepada kita. Dia bisa mengoreksi kita. Dia bisa menunjukkan salah kita. Dan saya justru paling senang kalau ditunjukkan salah. Tuhan tunjukkan. Apa kekuranganku? Apa masalahku ini? Di mana letak kesalahanku? Mari miliki hati yang demikian. Dan yang terakhir yaitu firman Tuhan itu berkuasa. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman Tuhan itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Semua yang tidak ada alam semesta tidak ada. Tapi oleh firman jadi, maka jadi. Itu yang dikatakan Mazmur 33 ayat 9. Ketika Tuhan kata ada. Ketika Tuhan berkata jadilah, maka semuanya jadi. Itu firman Tuhan. Haleluya. Saya yakin saudara punya banyak kebutuhan. Amin saudara. Dan belum saudara lihat. Mungkin itu jodoh. Mungkin itu kandungan. Mungkin itu anak. Mungkin itu pekerjaan. Apapun juga yang belum Anda lihat. Tapi firman Tuhan sanggup menjadikan ada. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami pegang firman-Mu. Dia berfirman ada. Maka ada. Dia berfirman jadi. Hebat firman Tuhan. Makanya saya beri judul kedahsyatan, kehebatan firman. Firman itu berkuasa. Dia berkuasa menolong saudara. Dia berkuasa untuk mengangkat saudara. Dia berkuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Cintai firman Tuhan. Cintai kebenaran. Dan kebenaran itu tidak jauh dari kita. Dia sudah ada bersama dengan kita. Sudah ada di sini. Mari kita benar-benar mengasihi. Janji saya, ulangan triple. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Nah inilah saudara dan saya, orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Biarlah kita mau senantiasa duduk di kaki Tuhan untuk menangkap sesuatu dari firman-Nya. Mari kita baca. Sungguh ia mengasihi umat-Nya. Semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.